bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Kian hari, penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin tak terbendung. Jumlah pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus mematikan itu makin hari angkanya terus menanjak. Begitupun jumlah mereka yang akhirnya menghembuskan nafas terakhir akibat tidak mampu bertahan dari ganasnya virus tersebut, jumlahnya juga kian bertambah. Kenyataan pahit itu membuat kita, ratusan juta rakyat Indonesia, menjadi tidak tenang, cemas, takut, dan juga panik. Hanya satu yang dapat kita lakukan, melakukan social distancing secara ketat sebagaimana dihimbau oleh pemerintah pusat. Memang, di sana-sini masih saja ada warga yang seolah-olah tidak peduli dengan berbagai himbauan itu. Ada yang merasa dirinya kebal terhadap virus tersebut sehingga mereka tetap beraktivitas layaknya hari-hari biasa. Ada pula kelompok tertentu yang kita namakan sebagai kelompok kadal gurun yang menyebut tidak takut terhadap COVID-19 tersebut. Mereka mengaku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, termasuk virus corona, mereka tidak takut. Lihat saja bagaimana persaudaraan alumni 212 dan kawan-kawan demo di depan Kedubes India 2 pekan silam. Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif, mengaku tidak takut meski tetap mewaspadai penyebaran virus corona. Ya, kita tetap waspada. Itu kan memang kasus yang internasional, tetap waspada. Tetapi kewaspadaan kita nggak boleh kemudian kita menjadi takut untuk berjuang, kata Slamet di lokasi aksi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 13 Maret lalu. Slamet mengatakan pihaknya menganjurkan massa untuk mengambil wudhu sebelum melakukan aksi. Menurut Slamet, air wudhu adalah penangkal virus corona. Namun ada sebagian dari mereka yang menolak larangan pemerintah agar untuk sementara waktu meniadakan sholat Jumat serta pertemuan-pertemuan lainnya yang melibatkan banyak jemaah di masjid. Mereka malah menuduh pemerintah komunis yang tidak ingin rakyatnya beribadah kepada Tuhannya. Konyol sekali memang. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio misalnya, yang justru menggaungkan jemaah meramaikan masjid di saat pemerintah yang diperkuat fatwa MUI mendorong agar sholat Jumat dan sholat lainnya lebih baik dilakukan di rumah, bukan di masjid, dengan maksud meminimalisir penyebaran wabah COVID-19. Membingungkan bagaimana nalar mereka dalam mengimplementasikan ajaran agama. Pemerintah menyampaikan berbagai larangan itu seperti senantiasa menjaga jarak, menghindari kerumunan, belajar di rumah, bekerja di rumah, serta beribadah di rumah, semata-mata hanya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang saat ini semakin mengganas di Indonesia. Namun, mereka justru berbeda dalam menafsirkannya. Lebih membingungkan lagi, di sisi lain justru ada yang berbeda, lebih ekstrem. Mereka menolak social distancing yang gencar disuarakan oleh pemerintah. Kali ini mereka justru menyuarakan opsi karantina atau lockdown. Sekali lagi, sungguh aneh. Ternyata mereka menyerukan lockdown bukan karena ketakutan mereka atas begitu cepatnya penyebaran COVID-19, bukan pula karena kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara. Mereka hanya sedang memancing ikan di air keruh. Mereka ingin memanfaatkan wabah ini demi kepentingan politik mereka. Jika lockdown benar-benar dilaksanakan,
lalu apa yang akan terjadi? Begini, Italia saja yang jauh lebih maju dan rakyatnya lebih dewasa dari rakyat Indonesia, masih saja menemukan banyak masalah. Konon lagi rakyat Indonesia yang terkesan semaunya, suka menabrak aturan, susah diatur, serta satu hal yang penting, angka kemiskinannya masih tergolong tinggi. Melihat kenyataan itu, kita segera dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika seandainya rakyat Indonesia benar-benar akan mengisolasi diri secara penuh. Akan terjadi perebutan logistik pangan dan logistik lainnya secara masif. Tingkat kemiskinan meningkat karena faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang berpenghasilan harian. Apa akibatnya? Dengan segera akan terjadi huru-hara di mana-mana. Kejahatan akan meningkat tajam, hingga akhirnya akan terjadi chaos. Berbagai alasan itulah yang sesungguhnya menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk tidak memilih opsi lockdown, sebab beliau sadar betul efek buruk dari kebijakan itu. Dan beliau juga tahu betul karakter rakyat yang beliau pimpin. Lalu kenapa mantan wakil presiden Yusuf Kala, orang yang selama 5 tahun pernah mendampingi Jokowi memimpin bangsa ini, menyarankan agar segera melaksanakan lockdown? Ternyata kebersamaan selama 5 tahun bukanlah menjadi garansi untuk saling mengisi dan saling mendukung. Bukan jaminan pula ia akan setia sebagai sahabat ataupun sebagai rekan kerja. Tidak ada yang tahu, mungkin saja jika ada maksud terselubung di balik seruan itu. Ia mungkin ingin agar bangsa ini pecah, lalu ia akan hadir sebagai seorang pahlawan dengan calon pemimpin bangsa pilihannya. Ia lalu akan dengan mudah menguasai bangsa ini dengan segala pengaruh yang masih ia miliki. Bisnisnya akan semakin menggurita, harta kekayaannya akan semakin menumpuk. Mungkin saja satu lagi berita yang cukup mengejutkan terkait lockdown datang dari salah seorang pembantu Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ajudan Prabowo, Dani Wiryanata, yang pertama kali menyampaikan informasi mengejutkan itu lewat akun Instagramnya setelah keduanya bertemu pada Sabtu kemarin, 21 Maret 2020. Sore kemarin, kami sempat berdiskusi mengenai kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Pak Prabowo katakan, saya hanya dilatih perang kepada musuh yang terlihat, akan tetapi saya selalu diajarkan untuk menghadapi situasi yang paling buruk. Tidak ada kata terlambat dalam memerangi virus ini, tulis Dani. Saya berkesimpulan bahwa opsi terbaik menurut Pak Prabowo saat ini adalah lockdown, seperti yang dilakukan beberapa negara yang angka terjangkitnya cukup tinggi. Tujuannya untuk mencegah penularan virus ini lebih melebar, lanjut Dani. Padahal kita tahu, Presiden Jokowi telah memastikan tidak akan mengambil langkah lockdown di tengah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang semakin masif. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Dilansir dari detik.com, Doni menyatakan Jokowi telah memberikan instruksi kepada dirinya untuk tidak mengambil langkah lockdown. Menurutnya, pernyataan itu sudah menjadi keputusan pemerintah Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini, Presiden Jokowi yang juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas tidak akan ada lockdown, ujar Doni dalam unggahan video di akun Twitter Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Agus Wibowo, Minggu 22 Maret. Presiden Jokowi secara jelas menyatakan bahwa ia sama sekali belum terpikir untuk melaksanakan lockdown karena menurutnya akan lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya, sehingga ia lebih memilih melakukan social distancing. Sebab dengan social distancing, mereka kelompok ekonomi lemah masih bisa bekerja sekalipun tidak maksimal.
Pertanyaannya, apa maksud Prabowo menghembuskan isu lockdown tersebut? Apakah ada di balik itu ide-ide tersembunyi yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri? Apakah Prabowo ingin cepat-cepat menggantikan Jokowi, bahkan dengan cara-cara yang inkonstitusional? Apakah dengan merebaknya virus corona belakangan ini, dengan asumsi skenario jika diberlakukan lockdown akan berakibat huru-hara yang berujung pada terjadinya chaos, lalu ia memanfaatkannya untuk menggeser posisi Jokowi dari kursinya? Karena bagaimanapun, loyalitas para menteri di kabinet Jokowi adalah harga mati bagi presiden. Sebagaimana dikatakan saat pelantikan, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Maka apapun kebijakan yang telah diambil oleh presiden, wajib hukumnya bagi para pembantu di kabinetnya untuk mendukung penuh apapun resiko dan akibatnya. Itulah loyalitas dan komitmen yang tidak boleh ditanggalkan selama berada di dalam lingkaran pemerintahan. Maka jika ada menteri yang berseberangan dengan kebijakan presiden, tak terkecuali Menteri Pertahanan, itu sama saja dengan menikam dari belakang.